Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Paskah pada hari ini, mari kita bersukacita, kita beria-ria karena Tuhan telah bangkit, dan kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan, bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan kepada kita demikian. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mari dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dalam rasa sukacita yang boleh kami terima oleh karena kebangkitan Kristus, saat ini kami datang kepadamu mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami, karena terhadap kasih-Mu yang begitu besar, seringkali kami tidak merespon dengan baik. Kami sering melukai hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pujian Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2. Yesus,
Ketika kita mau tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Dia kita mengakui dosa dan kesalahan, maka kita akan mendapatkan anugerah sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ketika kami boleh bersukacita oleh karena kebangkitan Kristus, dan kini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami supaya apa yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai 10, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, bersukacita hari ini boleh memperingati Hari Paskah. Dalam rangka kita memperingati Paskah, kita boleh belajar dari sebuah peristiwa yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain pada waktu itu. Apa yang sedang mereka rasakan ketika mereka hendak ke kubur? Mereka sebenarnya sedang mengalami keterpurukan. Keterpurukan itu merupakan sebuah hal yang sering terjadi dalam dinamika kehidupan manusia. Ada banyak macamnya keterpurukan itu. Mungkin saja disebabkan oleh karena sakit yang dialami. Mungkin saja disebabkan oleh masalah ekonomi yang bertubi-tubi semakin berat, atau mungkin juga adanya relasi yang kurang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, masalah-masalah yang seperti itu bisa menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan manusia. Orang yang bisa menerima realita kehidupan tidak akan terpuruk. Tetapi orang yang belum bisa menerima realita kehidupan yang sulit bisa mengalami keterpurukan. Nah, bagaimana ketika kita harus menghadapi kesulitan atau permasalahan atau problema hidup? Bacaan hari ini memberikan pengajaran kepada kita semuanya. Bagaimana kita harus menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari perempuan-perempuan atau Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang pada waktu itu mereka juga sedang mengalami keterpurukan oleh karena harus kehilangan sosok yang selama ini menjadi harapan mereka, sosok yang mengasihi mereka, sosok yang sangat baik dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami keterpurukan karena sosok yang sangat dikagumi, sosok yang selalu menjadi teladan bagi mereka, harus mengalami kematian yang sangat tragis. Kematian di kayu salib. Wajar kalau kemudian secara manusiawi tidak bisa menerima bagaimana orang yang memiliki kekuasaan, bagaimana orang yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain harus kalah dengan orang-orang yang pada waktu itu melakukan penganiayaan. Terpuruk mereka. Itulah sebabnya setelah hari Sabat lewat, mereka ingin menyatakan cintanya kepada sang guru yang sudah mati dengan tragis. Mereka pergi ke kubur Yesus.
Karena ketika Yesus dimakamkan, mereka belum sempat untuk memberi rempah-rempah, untuk memberi minyak, agar mayat itu tetap harum. Karena apa? Karena akan segera masuk hari Sabat dan orang tidak boleh melakukan apapun juga. Itu sebabnya pagi-pagi setelah hari Sabat lewat, mereka pergi dengan membawa rempah-rempah untuk ke kubur Yesus dengan sebuah harapan. Mereka bisa memberikan cintanya kepada Sang Guru dengan memberikan rempah-rempah di tubuh Yesus. Namun apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Harapan tinggallah harapan. Pada saat mereka sampai di kubur, ada gempa yang sangat besar, yang tentu menjadikan perempuan-perempuan itu mengalami ketakutan. Dan dalam kondisi yang takut tersebut, sedang mereka alami, mereka sudah terpuruk, pengen datang melakukan sesuatu, ternyata justru ada sesuatu yang menakutkan di kubur itu, ya tentu saja akan semakin mengalami keterpurukan. Tetapi dalam ketakutan yang mereka alami ada suara yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Bapak Ibu Saudara, suara tersebut pada satu sisi pasti membuat mereka semakin ketakutan. Di tengah situasi yang masih mencekam, ada suara yang seperti itu. Tetapi suara itu juga bisa memberikan sukacita kepada mereka. Karena memberitahukan bahwa gurunya yang disalib itu sudah bangkit. Tentu itu menimbulkan sebuah kegembiraan dalam hati mereka. Itulah sebabnya mereka juga diminta untuk segera pergi dari kubur itu, memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan tadi lalu kemudian segera meninggalkan kubur dengan sukacita, walaupun mungkin juga pasti masih ada rasa takutnya. Nah, ketika mereka hendak meninggalkan kubur, mereka berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menyapa, "Salam bagimu." Kemudian mereka menyembahnya. Dan Yesus juga mengutus mereka untuk pergi dengan tidak takut dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, itu adalah gambaran kehidupan manusia yang konkret, yang real. Ketika menghadapi kesulitan, pastilah mereka takut, mereka bersedih, mereka kalut. Tetapi kesedihan itu berganti dengan sukacita ketika mereka mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Kedukaan berganti sukacita ketika mereka bertemu dengan Yesus. Mereka bersukacita dan kemudian mereka memberitakan itu kepada murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita pungkiri dalam hidup kita, pastilah kita pernah mengalami duka, pastilah kita mengalami kesedihan, pastilah kita mengalami berbagai macam permasalahan. Tetapi melalui bacaan ini, kita diingatkan Yesus sudah bangkit. Dia bukan hanya bangkit, tetapi juga memberikan kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang harus kita alami, mari kita bangkit bersama Kristus. Jangan terpuruk. Memang tidak mudah kita mengatakan jangan terpuruk, tetapi ketika kita betul-betul mau selalu bertemu dengan Yesus, pastilah
kita akan mendapatkan semangat, akan mendapatkan sukacita, akan dapat melewati berbagai macam permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit bersama Yesus. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Kami boleh bersuka cita oleh karena kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami, yang memberikan kehidupan bagi kami, dan yang terus memelihara hidup kami. Pada saat ini dalam sukacita yang boleh kami rasakan, kami juga hendak mensyukuri atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui sikap hidup dan perilaku kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam kondisi seberat apapun kami terus bangkit bersama dengan Kristus. Kami juga hendak menyerahkan pergumulan hidup kami terkait dengan keberadaan bangsa dan negara dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Kami mohon berkat pertolongan-Mu atas bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menjadi Tuhan yang terus menolong dan menopang kami, supaya bangsa dan negara ini terus menjadi bangsa yang senantiasa untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kiranya Tuhan juga memberikan kesadaran kepada setiap orang yang ada di negeri bangsa ini untuk membangun bersama-sama bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memakai gereja Tuhan di dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan, dalam bersaksi, dalam melayani. Biarlah itu semua kami wujud nyatakan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Philadelphia. Kami mohon berkat Tuhan terus melimpah atas kami semuanya dalam keberadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus berkarya, dan Tuhan memakai jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang terus melaksanakan tugas panggilan Tuhan, memberitakan berita sukacita kepada siapapun juga yang kami jumpai. Kami berdoa untuk pergumulan, untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung, dan juga untuk rencana-rencana yang menjadi harapan kami ke depan. Berkatilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam studi mereka. Kiranya Tuhan terus berkenan untuk menopang mereka semuanya. Kami serahkan sepenuhnya akan
Doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dan juga saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Mas Tias Prasetyo, Pak Wiwi. Tuhan kiranya menjamah terus dengan tangan kasih Tuhan supaya mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menyatakan kasih dan kemurahan kepada mereka semuanya. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua. Janganlah tergebu
Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, saat ini kami boleh mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bawa dalam bentuk persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Kau terima, Kau berkati, Kau sucikan Tuhan dari setiap dosa yang terselip ketika kami mempersembahkannya. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Kristus telah bangkit dan kita juga diajak untuk bangkit bersama Dia, sehingga dalam kesulitan apapun juga tidak usah takut karena Dia selalu menyertai kita. Kita bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 187 bait 1 dan 2. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.